Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari terkait jenis-jenis campuran bersama saya, Yusra Syafawani Ritu. Di sini ada 3 gambar. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Jadi, perbedaan dari ketiga gambar tersebut terletak pada jenis zat larutnya, di mana sirup memiliki zat larut berupa molekul gula yang larut di dalam air, dan susu memiliki zat larut berupa lemak yang larut di dalam air, dan campuran pasir yang memiliki zat larut berupa pasir di dalam air. Nah, kenapa sih pasir itu tidak dapat larut di dalam air? Karena pasir memiliki ikatan kovalen yang sangat kuat di antara molekulnya yang tidak dapat dipisahkan dengan molekul air. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis campuran. Jenis campuran umumnya terbagi menjadi 3. Jenis campuran yang pertama yaitu larutan. Larutan merupakan campuran homogen di mana zat larut sepenuhnya terdispersi dalam larut. Contohnya sirup dan teh manis. Teman-teman pasti pernah membuat teh manis. Nah, ketika kita membuat teh manis, molekul gula itu akan terlarut secara sempurna di dalam air. Jenis campuran yang kedua yaitu koloid. Koloid merupakan campuran di mana partikel tersebar merata tetapi tidak larut dan lebih halus daripada suspensi. Contohnya susu dan kopi. Ketika teman-teman membuat kopi, di awal itu pasti seperti campuran yang homogen. Namun ketika kita diamkan beberapa saat, maka akan terdapat endapan di dasar gelas. Dan jenis campuran yang ketiga yaitu suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen di mana partikel padat terdispersi dalam cairan tetapi tidak larut. Contohnya campuran pasir di dalam air. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama yaitu sifat larutan. Larutan umumnya memiliki 5 sifat. Yang pertama, homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, semua partikel berdimensi panjang, lebar, atau tebal kurang dari 1 nanometer. Yang ketiga, satu fasa. Yang keempat, stabil. Dan yang kelima, tidak dapat disaring karena seluruh partikel atau zat terlarutnya telah larut secara sempurna di dalam air. Contohnya yaitu larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan bensin. Selanjutnya yaitu sifat dari koloid. Koloid memiliki 5 sifat. Yang pertama, secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Yang ketiga, 2 fasa. Yang keempat, pada umumnya stabil. Dan yang kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Contohnya yaitu sabun, susu, santan, jeli, selai, mentega, dan mayones. Sifat selanjutnya yaitu suspensi. Suspensi umumnya memiliki 5 sifat. Yang pertama, heterogen. Yang kedua, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Yang ketiga, 2 fasa. Yang keempat, tidak stabil karena termasuk ke dalam campuran yang heterogen. Yang kelima, dapat disaring meskipun tidak menggunakan mikroskop ultra. Adapun contoh dari suspensi yaitu air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan campuran minyak dengan air. Bagaimana? Sudah dipahami bukan? Sekian pemaparan materi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.